warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan aplikasi To-Do List. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahdan Fabian. Nama saya Geza Raziza. Nama saya Andika Prabowo. Nama saya Hanafi Lutfi. Nama saya Muhammad Azril. Nama saya Muhammad Fatan Arbiansyah. Nama saya Muhammad Farhan. Sebelum masuk ke programnya, kita ingin menjelaskan apa sih aplikasi To-Do List, tujuannya apa, dan manfaatnya, dan kenapa kita memilih aplikasi To-Do List. Aplikasi To-Do List adalah program sederhana untuk mengelola daftar tugas harian, seperti menambah, melihat, menghapus item. To-do list membantu mengelola tugas agar lebih teratur, mengurangi lupa, dan meningkatkan produktivitas. To-do list digunakan sebagai alat untuk mencatat, mengatur, dan memantau tugas agar pekerjaan lebih terstruktur, efisien, dan tepat waktu. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuan aplikasi To-Do List ialah satu, itu memberikan solusi praktis bagi individu yang ingin mengelola tugas harian mereka secara efisien. Yang kedua, itu membantu pengguna membedakan antara tugas penting yang mendesak dari tugas penting namun tidak mendesak. Terus yang ketiga itu ada aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pengingat dan notifikasi sehingga pengguna dapat memanfaatkan aplikasi dengan baik. Lanjutnya ada teknis pembuatan aplikasi. Silakan dilanjut. Selanjutnya ada manfaat dan alasan aplikasi. Yang pertama, manfaatnya itu ada mengorganisir tugas dengan terstruktur, kemudian meningkatkan disiplin dan manajemen diri, lalu ada meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Ada antarmuka sederhana dan mudah digunakan, lalu yang terakhir ada fleksibel untuk berbagai keperluan. Nah, di sini ada alasannya. Alasan yang pertama yaitu membantu pengelolaan waktu, yang kedua mengurangi lupa dan kelalaian, yang ketiga meningkatkan produktivitas, kemudian mempermudah pencatatan tugas secara digital, dan yang terakhir sebagai latihan pengembangan aplikasi. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan isi dari program aplikasi ini. Yang pertama tuh ada variabel konstanta. Fungsinya untuk mendefinisikan konstanta-konstanta yang digunakan dalam program. Terus ada max test. Ini untuk mendefinisikan konstanta dengan nilai 100 karena di situ ada sama dengan 100, berarti maksimal tugas yang ditambahin itu adalah 100. Selanjutnya ada scroll ke bawah deh. Ada ini tipe dulu, tipe. Tipe itu untuk mendefinisikan tipe data baru. Selanjutnya ada task array. Fungsinya adalah mendefinisikan tipe data task array sebagai indeks 1 sampai max test yang tadi 100 tuh. Isinya tuh ada nilai-nilai bertipe string atau teks. Selanjutnya, Lalu Azril. di sini ada var. Var itu kan variabel. Variabelnya itu di sini untuk bagian mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam program. Lalu bentar. Nah, lalu di sini ada text array. Di text array di sini mendeklarasikan variabel dengan tipe text array untuk menyimpan daftar tugas. Lalu di situ ada text yang mana sih? Integernya. Yang integernya itu untuk mendeklarasikan variabel bertipe integer untuk menyimpan jumlah tugas saat ini. Dan lalu di situ ada choice integer untuk mendeklarasikan variabel bertipe integer untuk menyimpan pilihan menu atau batas pengguna. Lalu yang terakhir ada string. String di situ untuk mendeklarasikan variabel bertipe string untuk menyimpan input atau tugas tunggal. Lanjut.
Nah, sebentar. Sebelum lanjut, nih di bagian baris 15 kan ada prosedur. Pengertiannya sendiri itu prosedur adalah subprogram yang bisa dipanggil dari program utama atau dari prosedur atau fungsi lain untuk menjalankan instruksi tertentu. Bedanya dengan function, prosedur tidak menghasilkan nilai balik. Uh, Udah sih itu aja. Selanjutnya Terus di bisa sini dilanjut. ada begin. Begin itu fungsinya tanda kalau proses di prosedur ini itu mulai atau dijalankan. Lalu ada if text count kurang dari max text. Nah, ini tuh fungsinya jumlah tugasnya masih muat atau belum. Kalau masih kurang dari batas maksimalnya tadi yang 100 itu, berarti masih bisa nambah tugas. Lalu ada begin lagi. Begin ini kalau syarat tadi terpenuhi, program tuh lanjut ke perintah di bawah ini. Lalu kita tulis write fungsinya untuk masukkan tugas baru. Nah, nanti itu akan nampilin tugas ke layar buat nyuruh pengguna masukin tugas. Lalu ada return atau text. Ini tuh untuk menerima input dari pengguna dan menyimpan ke variabel text. Lalu ada lalu dilanjutin oleh teman saya. Lalu text count tuh jumlah tugas ditambah 1. Nah, karena ada tugas baru. Lanjut ke text count assignment text. Nah, ini tuh buat tugas yang baru dimasukin itu disimpan ke daftar tugas. Terus kita return tugas berhasil ditambah. Nah, di return nih program ngasih info kalau tugas udah ditambah. Terus end. Berakhir tuh program. Lanjut else. Else ini kalau dari awal ternyata tugasnya udah penuh, langsung ditulis lagi return daftar tugas penuh. Kalau misalnya si user nih input tapi udah penuh kayak gitu, langsung ke end. End lagi penutup. Ini itu penutup bagian kalau tugas masih bisa ditambah. Lanjut, dilanjut sama teman saya. Kemudian ada prosedur view text. Fungsi utama view text ini berfungsi sebagai menampilkan daftar tugas yang telah ditambahkan ke dalam array. Tanpa prosedur ini, pengguna tidak bisa mengetahui apa tugas yang sudah ada atau belum. Dan nomor indeks setiap tugas yang penting. Terus yang selanjutnya ada kenapa alasan view test ini dibuat sebagai prosedur terpisah. Alasannya supaya lebih rapi dan terstruktur, mudah dibaca dan dipahami, dan mudah dipanggil kembali kapanpun diperlukan dari menu. Di bagian if task count ini dan write line tidak ada tugas dalam daftar, itu gunanya mengecek apakah daftar tugas masih kosong atau tidak. Yang selanjutnya ada for i to task count do. Ini berfungsi untuk menampilkan semua tugas satu persatu beserta nomornya. Dan kemudian di prosedur daily test akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di bagian di sini fungsinya untuk menghapus tugas dari daftar berdasarkan nomor tugas. Penjelasan sederhananya, program mengecek apakah ada tugas atau tidak. Jika tidak ada tugas, program menampilkan pesan tidak ada tugas untuk dihapus. Jika masih ada tugas, program meminta pengguna memasukkan nomor tugas yang ingin dihapus. Jika nomor tugas valid, program menggeser tugas-tugas setelah agar tidak ada tugas kosong. Jika nomor tugas tidak valid, program menampilkan pesan nomor tugas tidak valid. Intinya, Biletex digunakan agar pengguna dapat menghapus tugas dengan aman, tanpa menyebabkan kesalahan pada daftar tugas. Dilanjutkan oleh teman saya. Itu ada begin text count, yaitu penjelasannya adalah text count diatur menjadi 0, artinya daftar tugas itu masih kosong.
repeat itu diulang, yang berarti itu red line, dia mengeluarkan menu to-do list. To-do list itu yang nomor 1 itu ada tambah tugas, yang 2 itu ada lihat daftar tugas, yang 3 ada hapus tugas, yang 4 keluar. Yang white line terakhir itu pilih opsi 1 sampai dengan 4. Let choice case off itu adalah program menampilkan pilihan menu, yaitu tambah tugas, lihat daftar tugas, hapus tugas, dan keluar. Pilihan pertama itu menjalankan prosedur add text, yang kedua itu menjalankan prosedur view text, yang ketiga itu menjalankan prosedur delete text, yang keempat menampilkan pesan dan keluar dari program. Jika pilihan tidak sesuai, program menampilkan pesan pilihan tidak valid. Program berhenti saat memilih keluar. Program akan berhenti jika pengguna memilih menu 4. Intinya, bagian ini digunakan sebagai pengatur utama program agar pengguna dapat memilih fitur yang tersedia hingga keluar dari aplikasi. Sudah. Oke, kita coba execute ya. Kita coba tes dulu aplikasinya. Apakah bisa? Jadi di isinya tuh yang pertama ada tambah tugas. Misalnya kita mau nambahin tugas, bisa dipilih angka 1, masukin angka 1. Nah, masukin tugasnya misalnya matematika. Oke, berarti tugas berhasil ditambahkan. Nah, kalau kita mau ngelihat daftar tugasnya, kita pilih nomor 2. Bisa dicek nomor 2. Nah, itu ada ya matematika. Nah, misalnya kalian udah selesai ngerjain tugas matematikanya dan mau hapus tugasnya, bisa pilih di nomor 3 buat ngehapus tugasnya. Nah, ini sudah masukin nomor tugasnya. Itu kan tadi ada nomor tugas 1, kita pilih aja nomor 1 untuk dihapus tugasnya. Masukkan nomor 1. Nah, tugas berhasil dihapus. Ya, gitu aja sih aplikasi to-do list ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.